Ya, teman-teman, hari ini tanggal 5 bulan 1 ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Ini bagian ke-9 ya. Di hari libur, teman-teman ya. Jadi updatean untuk tanggal 3/01 ya. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang selama ini suka memberikan super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan 10 kali lipat dan digantikan kembali. Terus yang telah memberikan like, komentar juga luar biasa, yang nge-subscribe juga luar biasa ya, teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke updatean emiten teman-teman. Kata teman-teman kita jangan terlalu lama katanya pembukaannya. Oke, teman-teman ya, ada MLPL nih. MLPL ya. Ini MLPL pas banget di garis kenaikannya, teman-teman ya. Oh, udah melebihi dikit, maka kita akan pindahkan dulu, teman-teman. Jadi garis kenaikannya kita pindahkan ya ke angka 107, teman-teman ya. Itu adalah area kenaikan, cuman hati-hati juga di sini ada si ekor merah ya. Mudah-mudahan tektokan di sini, teman-teman ya. Kalau sudah tektokan di sini cenderung aman berarti, teman-teman ya. Sebentar ya. Nah, jadi si bandar Poren kemarin akumulasi ya. Akumulasi beberapa hari ini ada pembuangan sedikit ya. Nggak apa-apa kalau pembuangan sedikit nggak jadi masalah, teman-teman ya. Kita cek untuk Poren tanggal 17 Desember. CC masih nguasain, teman-teman, untuk si MLPL ini ya. Kecenderungan di up-nya ada, teman-teman ya. Kalau sudah CC nguasain, nah, ini mudah-mudahan sih udah turun sekitar 30%, berapa persen ini ya turunnya? Sekitar 56%, berarti kemarin di sini up ya. 30% di up. Nah, ini juga sudah mulai mau mengarah ke MA10-nya di bawah candle. Nah, mudah-mudahan dengan si kepala merah nongol gitu ya, mudah-mudahan dapat di up lah. Yang terdekatnya di 122. Target saya itu di angka 28 berapa nih? 289 ya untuk si MLPL ini. Kita pindahkan ke sini deh targetnya biar kelihatan. Tanggal 6 bulan 11 ya. Ini harga wajar 113. Ini berarti sedang mendekati harga wajarnya teman kemarin ya. Dia dilepaskan daripada harga wajarnya dan cenderung diturunkan. Bandar lokal, bagaimana bandar lokal yang saya pernah dibahas ya, ini terlalu signifikan naiknya, teman, tidak ada tanda-tanda kenaikan yang signifikan ketika di sini. Jadi belum, istilahnya ini juga masih dalam posisi dia itu lurus-lurus aja gitu ya. Cenderung dia mempertahankan posisinya. Jadi ngambil keluar, dan tapi terakhir dia ada ngambil, teman-teman ya. Tanggal 20 Desember ya, coba perhatikan tanggal 20 Desember. Untuk domestiknya ternyata dia sudah ngambil, si CP sudah ngambil, YP sudah ngambil, DR sudah ngambil. Bagus, teman-teman ya, teman-teman mereka juga sudah pada keluar, artinya ini sudah mulai diakumulasi terus sama si bandar lokal ataupun foreign. Cuman ini kenapa nggak up ya? Bagus, teman-teman, karena dihajar dulu ya, daripada dia meninggalkan jejak untuk ke bawah. Lebih baik diginiin, teman-teman, lebih baik dibikin si kepala merah gitu ya. Kalau si kepala merah sudah keluar biasanya bisa up, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak lepas daripada 84-nya ya. Mudah-mudahan mantu di 84 ataupun dia tektokan di 96 ya. Jadi kecenderungan di up-nya ada, teman-teman, karena CC juga sudah mulai masuk gitu, CP sudah mulai masuk, terutama polennya CC, teman-teman, yang belum keluar ya. Memungkinkan si MLPL ini bisa di up lah, teman-teman ya. Ya minimal ke harga 131, kalau enggak ke angka 126, 125 lah untuk MLPL. Oke, lanjut, kita ada LPKR ya. LPKR. Nah, ini LPKR, kenapa LPKR? LPKR ya, garis yang saya gariskan, si kepala merah sudah ketembus ya, artinya sudah ke atas. Hati-hati area berapa 88-nya, terus juga di area 95 juga hati-hati. Ini adalah area-area bisa penurunan, bisa ke arah sini. Kita tandain lebih awal biar nanti teman-teman ke depannya kalau ada dia kesini nggak jadi masalah, artinya untuk menjemput PR-nya ya. Ini gue si kepala merah juga sudah mulai terlihat jelas dia akan up, teman-teman ya. Jadi kalau dia menyentuh, istilahnya menyentuh ke bawah dulu ke angka 95 ya, itu akan lebih baik lagi. Nah, kalau lagi uptrend seperti ini, teman, ini kan si EMA sebelumnya lagi mau menuju ke atas nih ya. Mudah-mudahan sih terus ke atas gitu ya, karena si EMA sebelumnya sudah mulai menjauh ya dari candlenya.
Nah, perhatikan teman-teman untuk LPKR ini semenjak dibahas juga bahwa LPKR ini lagi diakumulasi sama bandar asing teman-teman atau si foreign ya. Dari tanggal 31 Oktober. Jadi terus-terusan diambil ya. Perhatikan tanggal 31 Oktober kita lihat si foreignnya siapa sih gitu ya. Dia aja ngambil 3 bulan teman-teman ya. Tanggal 31 ya. Kita lihat untuk foreign. Jadi JP ngambil luar biasa. JP, CC, FS, AK, TP, RX udah masuk, IEU sudah masuk, AG sudah masuk. Ini broker kawakan semua ya. Kalau si BB harusnya masuk juga ke sini. Jadi kecenderungan di up-nya ada teman-teman untuk si LPKR ini ya. Ini ya sudah di up teman-teman ya. Bisa naik ke angka 114 ataupun mudah-mudahan bisa tembus ke targetnya teman-teman 156 ya. Tembus target 156 luar biasa teman. Berapa persen itu kalau naik ke situ ya? Kalau dari sini aja ya, dari sini berapa persen? Lumayan 44%, 47%. Kalau ke angka ini sekitar 30%, kalau ke angka 132 sekitar 25%. Ya kalau mereka miliaran ya setahu sendiri 5%-nya aja di 9 miliar berapa teman-teman ya. Ini kecenderungan bagus teman-teman, ketika naik dia bikin koreksi itu akan lebih baik lagi ya. Makanya saya bilang emiten-emiten yang sudah pengalaman biasa seperti itu ya. Bukan pengalaman, intinya yang tidak mau bermasalah dengan bursa ya seperti inilah. Jadi dia naik koreksi dikit terus naik lagi, itu akan lebih baik lagi. Kalau MA10-nya masih di bawah candle dan cenderung dia menuju ke atas, ikutin aja MA10-nya teman-teman ya. Bandar lokal juga sudah mulai akumulasi terus teman-teman ya. Dia lagi menjaga harganya biar tidak terlalu naik signifikan ya. Kita cek dari sini aja ya, dari tanggal 24 Desember untuk siapa untuk si bandar lokalnya tanggal 24 ya. Kita gantikan ke domestik. Ada IEU kembali, teman IEU ngambil 1,1 miliar AZ EPL SPC ya. Jadi kecenderungannya juga yang ngambil si broker lokalnya, bandarnya ada si IEU teman-teman, si AZ ya. Ini juga bagus teman-teman untuk kalangan bandar itu, IEU itu bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk LPKR cenderung bagus up ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, oke, ada UNTD. UNTD ini sudah lama ya tidak di, kita cek dulu deh UNTD ini. UNTD ini kita bahas sudah lama banget. Nah ini adalah emiten yang menjadi sasaran saya ya, bahwa ini si emiten ini diterjunkan bebas ya ke harga kemarin, ke harga 98 diangkat, diterjunkan lagi ke angka yang lebih rendah lagi ke 90 teman-teman ya. Nah ini masih dalam kekuasaan bandar teman-teman, tenang aja. Saya aja menarikkan ke harga tertingginya teman-teman di angka 230 ya. Tapi jangan ke situ dulu teman-teman ya, kita lihat dulu gitu kan. Yang terdekatnya ada di angka 136 sama di angka 140 teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan juga sudah terlihat di 95-nya, kemarin kejebos. Cuman saya daw aja, biarin aja teman-teman ya. Perhatikan daripada bandar lokal teman-teman, bandar lokal sudah akumulasi lagi dari tanggal 19 Desember. Nah, kan udah ketahuan kan sekarang kan dia sudah akumulasi lagi. Di sini ada si PD AZ ya. Mungkin si PD lebih banyak teman-teman, si AZ juga banyak gitu, di sini paling banyak. Disusul dengan teman kita ada XC ya. Nah, tapi di seling juga ada si kakak sama si GR teman-teman ya, menjadikan emiten ini akan lebih baik lagi ya kalau terus diakumulasi. Nah bandar foreign juga sudah mulai akumulasi lagi ya, kemarin kan jualan. Nah kita cek tanggal 3 Januari aja ya. Nah mudah-mudahan dengan 3 Januari ini si bandar foreignnya akumulasinya baik teman-teman. Kita cek apakah si CC gitu kan teman. Nah si CC kembali akumulasi, si BK keluar, biarin aja lah si BK keluar ya. CC akumulasi 10.000, jual 848, artinya dia masih banyak sisa barang. Nah jadi kemungkinan di up-nya ada teman, minimal bisa lepas 95-nya ya. Saya tidak punya tahanan di area sini teman-teman, jadi kemungkinan langsung di up ke atasnya itu sangat bisa teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau ada gejolak-gejolak di sini kita akan informasikan lagi kepada teman-teman ya. Oke, untuk UNTD bagus, pungutan bandar lokalnya bagus, foreignnya juga sudah masuk si CC, walaupun si BK keluar, biarkan aja si BK keluar ya. Saya tidak punya tahanan sebelah kiri, jadi ini cenderung daripada bandarnya aja. Cenderung ini kan MS10-nya masih menembus ke bawah teman-teman, tinggal tunggu konfirmasi aja nanti tanggal 6
apakah dia ke atas atau ke bawah, tapi dari pungutannya udah bagus teman-teman. Dan dari apa namanya, dari angkatannya juga sudah baik teman-teman ya. Jadi angkatannya udah jadi 91-nya sudah baik. Sudah mulai dari titiknya, dari titik up-nya udah bagus. Asal jangan bikin gap lagi, mungkin kecenderungan ke bawah lagi ada teman-teman ya untuk WNTD ini. Lanjut ada PAMG. Di hari libur santai teman-teman ya. PAMG cenderung dia datar-datar saja. Saya pikir sih kalau si PAMG ini mendingan ke angka 50 kan dulu ya. Udah jeblosin aja ke bawah. Tapi kalau tidak mau ya udah silahkan aja lah. Ini terus diambil ya sama teman kita nih si EP, bukan apa sama bandarnya si EP nih. Teman kita juga sudah pernah ngambil cuma sedikit. Jadi kalau si PAMG ini cenderung diambil teman-teman ya. Cenderung dia pingin diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal dari tanggal 28 Agustus. Nah, kita cek nih teman-teman, kita akan cek ke masa lalunya Agustus. Nah, bayang aja sudah sekitar 5 bulanan ya. Tanggal berapa ini mulai ngambil lagi? Tanggal 28. Kita cek domestik ada SH ngambil 1,9, FS 1,48. Dan terakhir si EP ngambil ya. Si EP kalau digabung-gabung 37.000 lot teman-teman. Lebih kecil sih daripada si S atau FS. Ini cenderung yang ngambil bukan broker-broker retail yang biasa ya. Retail cuman ini biasanya bukan retail biasa teman-teman ya. Ini suka disinyalir ini SH sama FS ini adalah sebagai bandarnya teman-teman, suka pada keluar. Nah, mudah-mudahan dengan diakumulasinya ini juga baik teman-teman, karena si PAMG ini perhatikan untuk kuartal 3-nya aja ini 182, artinya dia EPS-nya bagus teman, ada positif ya, walaupun di harga 51 50 atau sampai paling tinggi 53 gitu kan, tapi si harga wajarnya masih di 183. Jadi target saya ke 56 itu sangat mudah sekali berdasarkan hitung-hitungan. Cuman kalau berdasarkan bandar mungkin lagi ngitung-ngitung dulu, aduh ini belum cukup nih gitu kan. Ya kalau bandar belum cukup gimana lagi ya dong teman-teman ya. Si Poren juga sudah ngambil sekitar 156 juta ya. Nah, habis itu dia tidak melakukan aksi yang signifikan lagi ya untuk si Poren ini. Untuk Smart Money sudah mulai terkumpul dengan baik ya teman-teman ya. Baru bikin 1-2 gublukan ya. Baru bikin dua perkumpulan 1-2 ya. Tapi cenderung yang keduanya cenderung memerah ya teman-teman ya. Kita akan tunggu lagi si PAMG ini diakumulasi lagi sama si Smart Money-nya ya. Kalau Smart Money sudah mulai ngumpul dan hijaunya pekat selama 3-4 hari, bisa di up teman-teman ya untuk si PAMG, karena mereka mungkin lagi cari lawan dulu siapa yang akan jadi pemicunya, pasti bandar, cuman siapa yang akan jual belinya itulah yang istilahnya yang menjadi pemicu juga untuk ditaikan. Nah, harusnya ini manggil anak-anak YP gitu kan, anak-anak YP scalping gitu, kalau nggak anak SL scalping, mungkin di sini akan lebih bergejolak lagi, bisa lebih daripada 56 teman-teman untuk target selanjutnya teman untuk PAMG ini. Tapi secara secara candle sih juga saya pengen ke 50 aja, 50-in aja gitu ya. Diam di 50 sebentar, terus besoknya diambil dari 50 lagi, itu kan menjadi cenderung bagus untuk menutup PR di seekor merahnya teman-teman untuk si PAMG ini. Oke, PAMG seperti itu ya, cenderungan diambil sama bandar lokalnya bagus. Ada SRTG Saratoga. SRTG Saratoga ya. Saratoga dari posisi downtrend teman-teman, perhatikan ini MA10-nya sudah lagi dikebawahin. Jadi teman-teman harus hati-hati aja. Cuman dalam posisi beberapa hari ini dia cenderung sideways ya, semingguan. Cuma dia sudah menandakan mau ke bawah teman-teman, perhatikan si merahnya sudah mulai ke bawah. Tunggu aja mungkin di area 1800 ya. Di sini ada si ekor hijau teman-teman ya. Sebenarnya ada gap juga sini nih. Ini gap teman-teman nih. Ada gap kecil di sini ya. Nah, gap kecil di angka 1933 ya. Mudah-mudahan sih itu bisa ke situ ya. Kita ukur dulu berapa sih penurunannya sekarang. Oh, 20%. Oh, biasa suka ada kenaikan sementara teman-teman ya. Tunggu aja kenaikan sementaranya ataupun selamanya. Nah, teman-teman perhatikan untuk area penurunannya ya, di antara 19 terus di antara 1800, agak dalam dikit 1400 ya teman-teman ya.
Ini MA 10 nya berada di bawah di atas candle, jadi tetap harus hati-hati walaupun lagi sideways, tetap harus hati-hati ya. Mudah-mudahan sih ke 1900 lah gitu, jangan jauh-jauh ya. Untuk bandar foreign, perhatikan bandar foreign terus ngambil, cuman beberapa hari ini keluar tapi terakhir dia ngambil. Bandar lokal juga sama, ngambil beberapa hari ini dia keluar. Dari mulai bulan apa nih keluar? Bulan Desember tanggal 10. Untuk foreignnya baru kemarin ya, 24 Desember. Tapi terakhir dia ngambil ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya masih dalam posisi akumulasi ya. Kalaupun jualan lah wajar lah untuk menurunkan tensi dulu biar tidak terlalu tinggi mungkin gitu ya. Jadi untuk pencapaian kesininya bisa dipermainkan teman-teman, di angka 3100 nya. Target saya itu 3100 ya, walaupun harga wajar cuma 300. Saya pikir si SRTG ini emang saham yang luar biasa gitu teman-teman ya. Kalau dari harga wajarnya mah tidak relevan dengan harga teman-teman ya. SRTG itu cenderung dijual di harga mahal teman-teman ya, dari mulai sejak di 2024 ya, sejak bulan Agustus ya. Kita cek 10 tahunan. Nah ini juga ya betul teman-teman, dia baru break daripada harga murahnya kemarin dari angka 1000 berapa deh, 1200-an ya. Cenderung dia dibawa ke bawah, dia tidak sanggup untuk naik ke arah puncaknya ya. Jadi dia cenderung di harga tengah aja di 2300-an mungkin teman-teman ya. Jadi untuk sekarang kalau dibawa ke harga 2030 ya mungkin murah teman-teman. Cuma langkah murahnya lagi mungkin nanti bisa di angka 1500-an teman-teman ya. Saya masih 1400 ya. Nah jadi ini MA 10 nya ikutin aja teman-teman. Kalau MA 10 nya masih posisi downtrend ya biarin aja dia menemukan jalannya. Nanti kalau udah ada pantulan mungkin teman-teman bisa watchlist untuk di koleksi gitu ya. Tapi untuk informasi bahwa dia sebenarnya sudah dikumpulin terus sama bandar lokal ataupun foreign. Kita lihat hari terakhir aja ya. Kita lihat hari terakhir aja tanggal Desember, kita geser ke Januari tanggal 3. Soalnya ini tanggal 3-nya semua sama akumulasi teman-teman. Nah, sama akumulasi walaupun sedikit tapi akumulasi. Ada si GR, ada teman kita teman-teman ya. Ada YP teman-teman kita ya. Kalau udah ada teman-teman kita waspadalah gitu ya. Ini KZ juga sudah masuk 3,8 miliar. BK nih, BK udah masuk ya. BK udah masuk, biasanya dia suka jualan di bawah teman-teman ya. Hati-hati aja dengan shadow bawahnya teman-teman. Makanya nanti teman-teman perhatikan aja MA 10 kan masih menuju ke bawah ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Walaupun ada tanda-tanda kenaikan di angka berapa nih? 2200-an, terus di angka 2300-an. Mungkin lebih baik teman-teman nanti tunggu aja MA 10-nya di bawah candle. Itu akan lebih baik lagi ya. Untuk apa? Untuk menentukan bahwa ini akan pembalikan arah. Karena si barang lokal juga sudah mulai menahan harganya ya. Selama berapa hari, 6 harian ya dia menahan harganya. Oke, untuk SRTG seperti itu teman-teman ya. Jadi tunggu konfirmasi MA 10 di bawah candle. Lanjut, ada Inet teman-teman ya, ada Inet. Wow, Inet ini sebenarnya dikit lagi menyentuh harga apa nama yang saya targetkan 76 ya, cuma dia tidak mampu teman-teman ya. Kalau kalian teman kita banyak yang broker yang akum, kan menurut saya teman-teman benar lokalnya itu cenderung dia ngebuang teman. Jadi kenaikan ini kemarin tinggi itu karena bandar lokal ngebuang, foreign masuk gitu ya. Jadi yang memaaf harga foreign. Tapi selanjutnya malahan si foreign ngebuang, si bandar lokal juga ngebuang. Nah, siapa yang ngebuang? Si AK, ZP, CC teman-teman ya. Untuk domestiknya siapa yang ngebuang? MG, CP, OD, AO ya. Teman kita sudah ngambil lagi ya. Nah, ini YB yang paling banyak ngambil teman-teman ya. YB terdeteksi bukan sebagai bandar, tapi di sini MG lah sebagai bandar tanggal 3 Januari. Nah, biasanya kalau YB suka mempermainkan teman-teman ya. Mudah-mudahan YB yang saya maksud gitu ya. Soalnya YB ketemu YB teman-teman ya, artinya si YB inilah yang akan nanti mempermainkan. Walaupun dia harganya di harga agak tinggi dikit, cuman saya pikir sih ini bisa naik ke angka 76 atau ke 81 teman-teman. Karena si YB walaupun bukan daripada bagian bandara, tapi si YB adalah bandar luar yang bisa memaaf harga ya. Apalagi di sini sudah ada si BK jago dengan shadow. Nah, manfaatin aja teman-teman ya untuk yang punya shadownya. Saya pikir sih bisa ke angka 76 ke angka 81 untuk ini. Target kedua saya di angka 95 teman-teman. Saya tidak akan memikirkan besok naik atau tidak teman-teman. Yang saya pikirkan itu sebenarnya target-target inilah
Yang penting saya sudah tahu dia mau ke arah mana teman-teman ya. Kalau ke arah atas bisa ke 76 ke 81 ya. Nah, kita juga harus antisipasi ya apabila dia ke angka 51. Teman-teman mungkin bisa, kalau yang hobi cut loss mungkin di antara 52 53 udah cut loss aja gitu kan. Biasanya kalau yang hobi cut loss seperti teman-teman, jadi punya apa namanya? Punya barrier, punya batas teman-teman, punya batas di mana dia harus cut loss-nya di mana ya. Nah, tahu sendiri teman-teman di sini juga sudah mulai istilahnya kalau secara apa namanya, secara kandang sih kata orang-orang harusnya ke bawah gitu ya teman-teman, karena berdasarkan berdasarkan pembuangan juga si Bana lokal yang ngebuang ya, dan Bandar Polen juga cenderung ngebuang, jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk area-area pembuangannya ya. Nah sebetulnya teman-teman ya, jadi untuk si Inet itu begitu ya, jadi lagi ada pembuangan, perhatikan Bandar Polen itu cenderung dia sudah ngebuang agak lumayan banyak teman-teman, udah mulai standarnya. Sudah ngambil dari area tanggal berapa nih, tanggal 18 November cenderung serang udah kebuang semua ya. Artinya sebenarnya sini udah kebuang semua, tinggal menyisakan si BK aja gitu ya. Si BK aja jangan-jangan cuman sisa doang, betul ya, si BK aja sisa doang teman-teman. Jadi ini semua sisa doang teman-teman ya. Mudah-mudahan si besok si Cece sudah mengut lagi. Kalau Cece mengut lagi mungkin ya akan terjadi pertarungan yang sangat sengit gitu kan. Soalnya si bandar lokal masih ada di dalam, teman. Artinya si bandar lokal masih punya barang sekitar setengahnya ya. Kayak pengambil agak banyak juga nih. Tinggal tunggu aja. Ini sebenarnya si bandar Poren, bandar lokal juga sebenarnya bandar lokal si MG kan. Nah ini si YB juga bagus teman-teman. Mudah-mudahan si YB ini yang nanti mempermainkan harga gitu ya. Kita lihat kemampuan daripada si YB bagaimana untuk memainkan sebuah harga di Inet ini ya. Oke teman-teman, untuk Inet mungkin seperti itu ya. Jadi hati-hati ya, tetap harus hati-hati ya. Ada kecenderungan punya PR di angka 51, tapi target-target kenaikan bisa teman-teman ke atas ya, ke angka 95 ini untuk kenaikannya. Kalau saya sendiri saya tidak pernah memperdulikan besok mau naik atau tidak. Yang saya tahu itu arah kenaikannya di antara garis-garis kepala merah. Nanti untuk antisipasi penurunannya akan saya tunggu di MA 10-nya. Nah seperti itu teman-teman, untuk saya seperti itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman punya strategi trading yang lain ya, silahkan aja ya. Cenderung ditahan di MA 200 ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tahan sih MA 200 ya. Jadi masih ke posisi mau uptrend teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Oke. Walaupun ada pembuangan daripada Bandar Lokal dan Poren, ternyata si Bandar Lokal masih ada di dalam, tapi Poren sudah berusaha keluar. Tapi mudah-mudahan Cece bungut lagi ya. Kalau Cece bungut lagi akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.